selection and mind design dalam keadaan sehat walafiat tanpa gangguan suatu apapun. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih khususnya kepada Bapak Orlando Ponataba yang berkenan hadir dan mengisi materi pada acara sharing knowledge pada pagi hari ini serta teman-teman pengurus dan peserta pada kegiatan hari ini. Pada kegiatan sharing knowledge hari ini, kami dari Divisi PSDM mengharapkan agar teman-teman dapat menambah wawasan serta ilmu mengenai tema yang diusung pada acara pagi hari ini, serta dapat melakukan diskusi serta tanya jawab secara aktif pada nanti sesi yang tersedia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam pelaksanaan ini ada kekurangan, kami memohon maaf. Selamat mengikuti acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya. Sambutan yang kedua oleh Ketua Umum Himateta ITATS kepada Saudara Aldi Elrik Syaputra. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Pertambangan ITATS yang hadir pada webinar kali ini, Bu Esti Kusdarini. Yang saya hormati pemateri Bapak Orlando Ponataba ya dari PT Freeport Indonesia. Yang saya hormati teman-teman pengurus Himateta ITATS periode 2020-2021, dan tak lupa kepada teman-teman semua segenap partisipan kegiatan sharing knowledge Himateta ITATS Vol ketiga. Puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahannya sehingga kita semua dapat berkumpul secara daring dengan keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman divisi PSDM yang telah berkolaborasi dengan teman-teman Humas sehingga acara pada pagi hari ini bisa terwujud dengan lancar tanpa ada suatu halangan. Harapan saya dengan diadakannya suatu kegiatan kali ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu atau pengait ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri Bapak Orlando Ponataba. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Elrik untuk sambutannya. Sambutan yang terakhir oleh Ketua Jurusan Teknik Pertambangan ITATS kepada Ibu, waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua ya ini ya. Senang sekali saya melihat semangat mas-mas dan mbak-mbak semuanya ini, di mana waktu libur begini diisi dengan kegiatan yang positif ya. Ya saya turut senang, bahagia. Kegiatan ini merupakan rutinitas dari Himateta ya, setiap minggu ya. Mas Erik ya kayaknya ada ya sekarang ya, sharing knowledge ya. Jadi ini merupakan perkembangan yang bagus. Kalian bisa mengisi waktu-waktu kalian untuk hal-hal yang positif ya, yang insya Allah ini sangat bermanfaat. Jadi di samping menambah ilmu juga akan menambah semangat kalian, menunjukkan kalau kita memang sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil ya. Jadi memang kita harus usaha dan doa itu dilaksanakan secara bersamaan. Dan pagi ini alhamdulillah alumni kakak kelas kalian mau memberikan atau meluangkan waktunya untuk sharing ya. Temanya tentang apa? Underground mining ya, tambang bawah tanah. Ya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Mas Orlando ini memberikan manfaat yang banyak dan memberi semangat
kepada mas-mas dan mbak semuanya ini yang akan menjadi penerus ya, penerus contoh yang baik untuk alumni kita nanti juga. Nanti mungkin giliran kalian satu persatu kalau sudah sukses ganti mengisi acara-acara begini untuk adik kelas kalian ya. Semoga semuanya yang mengikuti acara ini diberi di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan acara ini bermanfaat, banyak memberikan manfaat, semua bisa mengambil manfaatnya, barokah, sehat dan sukses semua ke depannya. Akhir kata, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acaranya sukses sampai akhir acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Tambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Tambang. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Tema kita pada pagi hari ini adalah Underground Meeting Method Selection and Main Design, yang akan kita dengar sama-sama paparan dari Saudara Orlando Funataba yang sudah pasti berkompeten di bidangnya. Namun sebelum itu, saya akan bacakan dulu CV dari beliau. Beliau lahir di Sorong pada tanggal 12 Oktober 1990, beralamat di Jalan Sawo, Klademak 2, Sorong, Papua Barat. Menempuh pendidikan D3-nya dari tahun 2009 sampai tahun 2012 di Universitas Papua pada Fakultas Matematika dan Sains dengan judul proposal perhitungan biaya peledakan andesit per juta pada PT Pro Intertech Indonesia. Pada tahun 2013 sampai 2017, beliau menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan S1 Teknik Pertambangan dengan judul skripsi, Identifikasi Alterasi dan Mineral Biji pada inti T0411, T0907, TE1308, dan TEW 0317 di zona biji di pertambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia. Untuk pengalaman organisasi dari tahun 2014 sampai 2015, beliau bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menjadi anggota Divisi Sepak Bola Institut Teknologi Bandung, serta menjadi Ketua Umum Divisi dan Seni dan Budaya Irian Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2016, menjadi Kepala Divisi Kompetisi Pertambangan Indonesia dan menjadi Sekretaris Seminar Panitia Pendidikan dan Festival Budaya Irian Institut Teknologi Bandung. Dan di tahun 2017 beliau bergabung dalam Panitia Pengarah Ikatan Mahasiswa Yapen Waropen Bandung. Di tahun 2013 beliau pernah terlibat dalam peserta program Jembatan Papua PT Freeport Indonesia, menghadiri berbagai program pengembangan in-house PT Freeport Indonesia seperti pelatihan keselamatan terkait industri, pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan peningkatan bahasa. Dan di tahun 2014, beliau melakukan kerja praktek pertambangan nikel Antam Tanjung Buli Halmahera Utara dan mempelajari beberapa hal sebagai berikut: proses pembukaan lahan, proses penambangan, transportasi material, serta untuk meningkatkan kadar nikel menjadi persyaratan minimum. Dan yang terakhir pada tahun 2018 sampai sekarang, beliau bekerja sebagai engineer underground deep mill sound pada PT Freeport Indonesia. Mohon izin, sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit dan sesi tanya jawab akan berlangsung selama 30 menit. Dan kepada audiens yang saya kasihi dan saya hormati, boleh untuk sambil menyimak penyampaian dari narasumber dan menyimpan pertanyaan pada sesi tanya jawab nanti. Terima kasih. Baik, langsung saja waktu dan tempat kepada Saudara Orlando kami persilakan. Iya, baik. Selamat pagi. Apakah suara saya kedengaran, Mbak? Pagi. Pagi, terdengar. Selamat pagi. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kampus ITAT, untuk Ketua Jurusan Teknik Pertambangan, Ketua Himpunan,
teman-teman himpunan dan rekan-rekan mahasiswa semua yang hari ini boleh diberikan kesempatan kepada saya untuk kita berdiskusi. Jadi lebih tepatnya berdiskusi ya, bukan mengajar, hanya masalah waktu saja. Kalau kita tidak usah panggil Pak, panggil saja Kakak. Kalau Kakak bisa duluan, itu cuma masalah waktu. Nah, ada keinginan secara pribadi untuk bagaimana kita sharing-sharing setelah kita menyelesaikan studi di teknik pertambangan itu apa sih yang akan kita hadapi, tantangan-tantangan seperti apa. Oke, untuk perkenalan awal tadi sudah dijelaskan CV saya. Saya alumni teknik pertambangan, terakhir saya di Institut Teknologi Bandung dan selesai 2017, 2018 saya bergabung di PT Freeport Indonesia, bekerja sebagai engineer di salah satu tambang bawah tanah DMLZ PT Freeport Indonesia. Oke, langsung saja seperti tema yang saya angkat di awal tadi, peran engineer terhadap pekerjaan tambang bawah tanah. Sebenarnya adik-adik ini apa sih tantangan yang akan dihadapi setelah kita menyelesaikan studi di kampus pertambangan? Dan tidak menutup kemungkinan kita semua akan bekerja di perusahaan tambang. Pasti ada juga yang bekerja di pemerintahan, kementerian, atau yang lainnya. Nah, di sini Kakak coba menjelaskan sedikit apa sih tantangan yang akan kita hadapi jika nanti kita bergabung di perusahaan tambang. Dalam hal ini lebih dikerucutkan lagi tambang bawah tanah, dan sebagai seorang engineer tuh apa yang akan kita hadapi. Jadi adik-adik diharapkan bisa memahami tugas seorang engineer untuk tambang bawah tanah. Selanjutnya, bisa di next. Pandangan umumnya itu, bisa dibalik sebentar. Ya, jadi apa itu engineer, terus peran engineer sendiri seperti apa, keilmuan apa saja yang diperlukan, terus batasan seorang engineer itu seperti apa. Nah, jadi kalau engineering itu adalah suatu keteknikan. Nah, namun untuk engineer itu merupakan orang yang merekayasa atau penerapan ilmu seperti perencanaan, pembuatan konstruksi, pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem ekonomi yang efisien. Selanjutnya, nah, seperti yang disebutkan di slide sebelumnya itu, jadi kita sebagai seorang engineer yang dituntut untuk sebuah perusahaan adalah bagaimana kita melakukan rekayasa dengan menerapkan ilmu dalam melakukan sesuatu. Ilmu yang dimaksud ini ilmu pertambangan yang sudah kita pelajari. Jadi untuk setiap tahapan, untuk setiap mata kuliah yang kita hadapi di setiap semester, semua ada tujuannya, gimana kita harus melakukan rekayasa, kita punya analisis kita harus seperti apa. Selanjutnya, nah, keilmuan seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang engineer? Yang pertama, analisis. Nah, analisis seperti perhitungan-perhitungan, seperti matematik, fisika, kimia, dan
keilmuan pertambangan seperti keselamatan kerja, mekanika, ventilasi, teknik penerowongan, pemboran, peledakan, ilmu ukur tambang, pengolahan bahan galian, dan seterusnya. Selanjutnya, nah, jadi dari penjelasan tadi, sebenarnya seorang engineer itu dibatasi di mana sih? Nah, jadi setelah satu area, satu tambang kita temukan, tambang itu akan dianalisis oleh tim geologi. Nah, ketika tim geologi sudah memverifikasi, menganalisis datanya, dan dilakukan feasibility study atau studi kelayakan, nah di situ baru tugas kita sebagai seorang engineer mulai melakukan pekerjaan. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan kita lakukan sebagai engineer tambang bawah tanah? Di sini ada banyak pekerjaan, skup-skup pekerjaan untuk tambang bawah tanah. Cuman yang kakak coba singgung sedikit, ada 3 pekerjaan umum yang mendasar yang sering dilakukan. Silakan dilanjutkan. Nah, ada pekerjaan development, ada pekerjaan ground support, ada pekerjaan caving. Nah, kakak tidak akan menjelaskan secara detail pekerjaan ini sampai skup terkecilnya, hanya memberikan gambaran kepada adik-adik bagaimana kita menjadi seorang engineer. Yang intinya dari ketiga pekerjaan ini, ketika kita sudah mengenal semua aktivitas ini, bagaimana kita merencanakan satu bukaan tambang bawah tanah yang diinginkan. Oke, kita lanjut ke development. Silakan dilanjutkan. Nah, untuk pekerjaan development merupakan suatu pekerjaan bukaan tambang yang dilakukan secara terus-menerus atau kita sering sebut drift cycle. Yang pertama, kita melakukan marking. Marking ini kita lakukan setelah kita mendapat, biasa kita sebut lembar kerja atau worksheet yang berupa data untuk melakukan drilling, loading, dan kita blasting. Jadi kegiatan development ini sudah masuk dalam cakupan kita sebagai seorang engineer. Bagaimana kita mempersiapkan worksheet atau lembar kerja untuk dilakukan cycle development ini. Nah, setelah drilling, loading, dan blasting, area tersebut masih penuh dengan asap, jadi kita lakukan smoke clearing. Nah, setelah smoke clearing, kita lakukan pekerjaan marking. Setelah marking, kita lakukan support, pemasangan penyangga, dan kita kembali ke siklus berikutnya lagi. Yang sering kita sebut round, kemajuan round. Selanjutnya, nah, tujuan untuk drift cycle itu sendiri agar pekerjaan terkoordinir dengan baik, supaya setiap pekerjaan mempersiapkan untuk tahap kerja yang berikutnya. Seperti tadi kita marking, kita drilling. Jadi sebagai informasi atau tambahan pengetahuan, jadi untuk cycle yang tadi dijelaskan sebelumnya itu bukan hanya dikerjakan oleh satu grup, tapi ada banyak grup yang bekerja. Nah, agar pekerjaan itu berjalan sesuai plan dari kita engineering, sesuai target kita, nah kita perlu mengkoordinir dengan baik. Yang kedua, agar pekerjaan-pekerjaan diselesaikan dengan aman dan efektif, sesuai waktu. Jadi, kita untuk seorang engineer itu kita sudah punya setiap pekerjaan itu ada batas waktunya. Jadi bagaimana kita harus merekayasa, kita harus berpikir untuk setiap pekerjaan itu selesai tepat pada waktunya. Yang ketiga, agar memperoleh kemajuan yang lancar dan teratur serta untuk memperoleh kemajuan terbaik. Karena pembukaan tambang itu akan berlangsung terus-menerus, kita akan tetap jalan terus. Kalau di setiap
siklusnya kita tidak bisa berjalan dengan baik, kita delay, nah itu akan menjadi pertanyaan besar kenapa hal itu bisa terjadi. Selanjutnya, nah untuk ground support sendiri di siklus development tadi sudah kakak singgung, ground support, mempersiapkan pemasangan ground support yaitu kita harus periksa peralatan yang kita pakai, entah alatnya itu bagaimana, bahannya itu bagaimana. Seperti yang kakak jelaskan di awal, kakak tidak menjelaskan secara detail, hanya memberikan gambaran kepada adik-adik bagaimana pandangan atau bagaimana pemikiran, bagaimana konsep yang harus kita pegang untuk menjadi seorang engineer. Yang kedua, kita melakukan bearing down areal yang akan disupport. Mungkin ini sedikit istilah-istilah yang kita sering pakai, bearing down. Jadi setelah kita melakukan blasting, batuan atau heading itu akan runtuh di sepanjang yang kita inginkan. Nah, tidak semua batuan akan jatuh di atas kepala kita atau kita sebut back. Nah, itu kita perlu bearing down untuk menjatuhkan sehingga saat kita melakukan support, area tersebut boleh tersupport dengan baik. Dan kita yang ketiga, pindahkan semua batuan lepas dari bagian belakang dinding face-nya. Selanjutnya, nah, jadi ground support sendiri itu merupakan pekerjaan perkuatan untuk heading yang telah kita buka, seperti kakak jelaskan tadi, heading baru yang baru kita buka, atau heading yang mengalami kerusakan. Jadi kita bisa sebut dengan rehab. Jadi kalau heading itu mengalami kerusakan, entah ada pergerakan, entah ada seismik, atau kita biasa kalau orang awam bilang gempa, tapi kita di Tambang bilang seismik, gempa yang punya skalanya kecil, skala mikro, nah kita biasa melakukan ground support. Ground support seperti apa yang sering kita gunakan? Ada kabel bolt, resin bolt, lead bar, dan socket. Ini cuma tambahan informasi saja buat adik-adik bahwa material ground support yang kita sering gunakan adalah 4 yang kakak sebutkan, tapi banyak yang kita gunakan. Untuk seorang engineer itu yang sering muncul adalah yang kakak sebutkan ini. Selanjutnya, nah ini alat yang kita pakai, kita sebut jumbo drill untuk pemasangan resin bolt. Ada alat yang kita pakai untuk kabolter itu untuk pemasangan kabel bolt. Nama alatnya kabolter, cuma mohon maaf kakak tidak sempat tambahkan gambarnya. Selanjutnya, nah, pemasangan ground support akan menjadi mudah atau dapat menjadi sulit, tergantung pada, yang kakak sebutkan tadi di awal, retakan dan patahan pada batu-batuan tersebut, arah pada drift tersebut dibandingkan dengan arah daripada retakannya sendiri, seberapa baik kualitas pengeboran pada lubang-lubang di bagian belakang dan dinding tersebut. Selanjutnya, nah, tadi sebelumnya sudah ada kegiatan development, sudah ada kegiatan ground support. Nah, kita masuk di salah satu aktivitas yaitu block caving. Jadi block caving ini merupakan cara penambangan bawah tanah dengan efisien, sumber daya yang tinggi untuk melakukan penambangan, di mana blok-blok besar biji di bawah tanah dipotong dari bawah tanah sehingga biji tersebut runtuh akibat gaya beratnya sendiri. Jadi kenapa block caving ini dimasukkan setelah kita aktivitas development ground support? Sebagai informasi atau tambahan saja, block caving ini sudah masuk di kegiatan produksi kita. Sedangkan development ground support kita butuhkan untuk membuka akses menuju ke area produksi yang kita inginkan. Selanjutnya, ya ini mungkin sedikit abstrak ya. Ya yang jelas kakak cuma mau tunjukkan bahwa yang gambar hijau itu merupakan pilar-pilar yang kita
kita bentuk. Merupakan pilar-pilar yang kita bentuk. Yang ada garis merah itu level undercut, level di mana kita membentuk blok-blok untuk kita mau nambang. Jadi kita akan produksi di, kalau adik-adik lihat yang ada warna biru itu namanya level produksi, atau kita sering sebut level extraction. Oke, selanjutnya. Nah, kalau dari gambar sebelumnya, ini kita coba section dia. Ada level undercut, kalau adik-adik lihat, ada mayor pilar, ada panel-panel. Panel-panel itu yang kita level produksi. Ketika kita blasting di atasnya, kita akan ambil marknya dari bawah. Ini cuma informasi saja. Kakak tidak memberikan detailnya. Informasi sih apa saja sih yang dilakukan engineer itu. Nah, ini untuk desainnya, untuk worksheet-nya semua dikerjakan oleh orang engineering caving. Selanjutnya, nah, jadi yang kalau adik-adik lihat undercut level itu ada garis-garis merah, itu hole yang kita bentuk, yang kita drill, dan kita blasting hancurkan. Yang ada 18 meter di bawahnya itu batuan yang sudah hancur. Jadi kita arah blastingnya akan ke sebelah arah kanan, dan kita akan tarik marknya itu dari bawah, level extraction atau level produksi. Selanjutnya, nah, jadi kesimpulannya, setelah kita memahami setiap aktivitas pekerjaan, diharapkan kita mampu untuk melakukan perencanaan tambang yang meliputi berapa banyak manpower yang bekerja, berapa banyak alat yang kita inginkan, serta seluruh item yang dilakukan pada aktivitas tersebut. Mungkin dari kakak seperti itu, silakan kalau ada yang mau tanya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mita diam. Baik, terima kasih untuk pemaparannya yang begitu menarik dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman audiens yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui room chat pada Zoom meeting ini dengan menuliskan nama, kemudian kampus dan pertanyaannya. Namun boleh juga di unmute terus langsung diberikan pertanyaannya secara langsung waktu saya persilakan. Oke, izin moderator untuk bertanya langsung, kira-kira bolehkah? Boleh, silakan Mas. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Orlando. Jadi yang saya pertanyakan dalam yang Bapak paparkan tadi itu kan membahas juga mengenai tugas engineer ya, yang mana dibahas juga mengenai source grid gitu. Nah, kalau boleh tahu di perusahaan Bapak sendiri itu source grid yang dibuat itu pakai source grid jenis apa, dan apa yang melandasi pembuatan source grid dalam source grid-nya tersebut gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini langsung dijawab atau gimana nih untuk moderator? Boleh, silakan Kak, langsung jawab saja, nggak apa-apa. Ya, baik. Terima kasih. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, tujuan kakak hanya memberikan gambaran bagaimana tugas seorang engineer. Nah, jadi kita itu di sini udah punya masing-masing section yang bertugas untuk menganalisis setiap kemampuan dari ground support yang kita pakai. Kalau jenis
sokrit yang kita pakai, kita ada item, ada semennya, sama ada obatnya yang kita sering sebut sigunit. Nah, setiap pemakaian, kita setiap periode kita ada melakukan trial untuk obat-obat yang baru. Obat di sini cairan yang untuk menguatkan semen itu sendiri. Jadi sebagai informasi saja, pemakaian sokrit kita setelah kita lakukan heading blasting, kita marking, kita akan spray atau kita semprot untuk dinding dari terowongan itu sendiri. Mungkin seperti itu, Saudara Aldi. Oke, terima kasih Pak. Kalau boleh tahu itu kan disemprot gitu Pak ya. Nah, kalau boleh tahu itu ketebalan dari penyemprotan sendiri itu berapa senti ya Pak ya? Kalau ketebalan kita itu tergantung dari rekomendasi orang geotek. Jadi kita engineering, kita melakukan prepare worksheet. Jadi sebelum orang bekerja di lapangan ada worksheet yang kita buat engineering. Nah, di worksheet itu ada rekomendasi dari teman-teman dari geotek. Nah, mereka akan kasih informasi berapa kabel bolt panjangnya yang kita harus pakai, berapa resin bolt yang kita pakai, dan berapa tebal sokrit yang harus kita pakai. Itu sekitar 0,3 mili ya tebalannya. Namun untuk ketebalannya itu sesuai kerusakan area juga. Jadi kita tidak bisa langsung samakan area yang masih bagus dengan area yang rusak untuk treatment sokritnya sendiri. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Kak Ando untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Putri. Pertanyaannya adalah, apakah Kevin Engineering itu juga anak teknik pertambangan apa beda, Kak? Mohon maaf, konfirmasi, Kevin Engineering ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih. Langsung Kakak jawab. Jadi, yang terjadi selama ini itu tidak pernah dari jurusan lain, tapi langsung dari orang teknik pertambangan sendiri yang ada di Kevin Engineering. Kenapa? Karena bisa saja orang dari jurusan lain mempelajari tentang Kevin dan memegang di engineering. Cuma butuh effort yang tinggi, yang pertama. Yang kedua, bukan hal yang mudah sih sebenarnya kalau sesuai yang Kakak perhatikan ya. Dia harus mempunyai dasar teknik pertambangan itu sendiri sebelum harus langsung. Jadi yang terjadi sekarang kita aslinya orang teknik pertambangan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ando untuk pencerahannya. Selanjutnya, teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilakan karena kita masih punya banyak waktu untuk sesi tanya. Saya ingin bertanya. Iya, silakan, Kak. Perkenalkan, saya Fiona Rumbiak. Saya ingin bertanya kepada Kakak Olan, bagaimana untuk dalam masa pandemi seorang engineer saat di bawah tanah itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Adevio menanggapi ini. Jadi saat ini PT Freeport Indonesia dengan ketat menerapkan protokol COVID pemeriksaan antigen PCR dengan cepat. Jadi dengan protokol yang ada, dengan pemeriksaan yang ada, kita tetap bekerja, namun kita diberikan himbauan dari pimpinan ketika ada yang merasa tidak enak badan, ketika ada yang merasa sakit atau
ciri-cirinya seperti penyakit COVID yang kita tahu, langsung melapor kepada atasan dan langsung diperiksa. Jadi untuk informasi, ketika COVID mulai naik pertama kali tahun 2020, itu kita punya produksi tidak ada mengalami penurunan, tapi tetap di angka yang kita targetkan. Nah, jadi untuk pertanyaan Adevio, untuk COVID sendiri tidak terlalu berdampak besar untuk karyawan yang bekerja. Kembali ke tadi, untuk tindakan preventif dari perusahaan seperti mempersiapkan pemeriksaan cepat, membentuk tim Satgas COVID, melakukan pengecekan. Jadi setiap hari itu kita dilakukan pengecekan suhu, penyemprotan disinfektan, dan treatment COVID lainnya. Mungkin seperti itu. Gimana, ada tambahan? Kak Vio, gimana? Puas dengan jawabannya? Iya. Puas, Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Vio dan Kak Ando untuk pertanyaan dan penjelasannya. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya, saya persilakan. Boleh langsung di-unmute dan juga boleh lewat chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Saudara Teddy Saputra dari Hapkido Ternate. Apakah pernah terjadi seperti banjir lumpur cair dalam terowongan underground mining? How to deal with it? Thank you. Pada Kando, saya persilakan. Ya, kalau pertanyaannya apakah pernah terjadi, jawabannya pernah. Itu di sana kita sebut dengan wet mud atau lumpur basah. Penyebabnya selain dari air tanah itu sendiri, ada dari air yang tertampung di permukaan yang merembes masuk ke dalam, yang mengakibatkan area produksi kita basah dan terjadilah lumpur. Namun, hal itu untuk perusahaan sendiri tidak dibiarkan. Kita sudah punya satu aktivitas yang kita sebut mine jam. Jadi operatornya kita kerjakan dari luar dan alatnya bekerja sendiri di dalam tambang. Mungkin teman-teman bisa share atau bisa cari informasi mine jam PT Freeport Indonesia, itu sudah banyak di sharing. Jadi kalau pertanyaan apakah sudah pernah terjadi, jawabannya sudah pernah terjadi, namun hal itu tidak membuat kita untuk berhenti berpikir. Sebagai engineer kan kita tugasnya merekayasa nih, bagaimana kita tetap berpikir untuk pekerjaan kita tetap jalan dan produksi tetap tercapai. Mungkin seperti itu. Baik, dari Saudara Teddy, gimana dengan jawabannya? Apakah masih mau bertanya? Ya, saya rasa sudah puas ya. Terima kasih Kak Ando untuk penjelasannya. Untuk teman-teman, saya masih berikan waktu untuk bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Amdun. Selamat pagi, Kak. Izin bertanya, bagaimana sistem penyaliran yang digunakan di PT Freeport Indonesia? Pada Kak Ando, saya persilakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kembali ke
kembali ke konsep awal yang kakak jelaskan, kita hanya membahas tentang peran engineering, namun ada juga engineering yang mengerjakan tentang penyaliran. Nah, kalau sistem penyaliran kita di tambang bawah tanah itu, menjelaskan sedikit, kita areanya itu per level, ada level undercut, extraction, ventilasi, haulage, sama level drainage. Jadi level drainage kita tuh ada di level paling bawah. Kalau kita bicara di area DMLZ itu di level 2440. Nah, semua air itu akan dimasukkan atau dialirkan ke level paling bawah kita. Jadi tambang kita itu tidak kalau kata-kata orang awam tuh banjir lah. Jadi tambang kita bisa setelah alat bekerja ada air yang dipakai, airnya akan dialirkan. Nah, akan dialirkan melalui SAM ataupun drain hole yang kita buat. Mungkin seperti itu. Kalau penjelasannya mungkin belum ada bayangan, tapi mungkin bisa dicari informasi atau di browsing gimana sih sistem penyaliran. Yang pasti kita di underground PT Freeport untuk area DMLZ itu kita level per level untuk setiap area dan airnya kita alirkan di level paling bawah, di level drainage namanya. Menggunakan SAM dan drain hole. Terima kasih. Oke, sepertinya Kak Amdun sudah puas dengan jawabannya. Next, Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Eka. Apa saja yang mempengaruhi dalam proses pemilihan alat tambang bawah tanah? Baik, pada Kak Ando saya persilakan. Oke, apa saja yang untuk pemilihan jenis tambangnya? Jadi itu kembali ke jenis batuannya, batuan apa, letak atau posisinya itu berapa jauh, dan dalam hal ini kalau kita engineering itu bukan bagian kita untuk menentukan itu. Namun sebagai informasi saja, letaknya seberapa jauh dari permukaan, batuannya apa, crack-nya bagaimana, dia punya, kalau dia hanya taruhlah 20 meter dari permukaan ke dalam tanah, kan tidak mungkin kita buat tambang bawah tanah. Jadi butuh analisis yang panjang sampai yang tadi kakak sebutkan, kita secara studi kelayakan tuh area itu layak untuk kita melakukan tambang bawah tanah, baru kita bisa eksekusi. Lebih tepatnya teman-teman geotek dan teman-teman geologi yang menganalisis data tersebut. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Dari Kak Eka sendiri, apakah sudah puas? Oke, saya rasa sudah ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Teddy. Oke. Berapa kilometer panjang underground mining pada PT Freeport Indonesia untuk underground mining survey? Apakah menggunakan drone? Berapa kilometer daya jangkau drone for underground mining survey jika menggunakan drone untuk Kucing Liar Reservoir kira-kira tahun berapa dimulainya? Thank you. Untuk Kak Ando saya persilakan. Sebelum kakak menjawab, penggunaan drone yang dimaksud ini di area tambang terbuka atau tambang bawah tanah nih? Gimana Saudara Teddy? Underground mining, Kak. Oke. Untuk sekarang ada area-area kita yang rusak yang tidak mampu dijangkau oleh manusia. Jadi untuk inspeksi, untuk melakukan kegiatan preventif atau perbaikan area yang rusak, teman-teman dari tim geotek melakukan pengecekan menggunakan drone. Nah, ini juga masih dalam tahap trial. Jadi mereka akan menggunakan drone untuk heading sepanjang kurang lebih 100 meter, 50 sampai 100 meter untuk pengecekan area yang rusak yang tidak mampu dijangkau oleh manusia. Dan hasil dari
foto atau rekaman drone itu akan dipakai untuk dianalisis untuk gimana untuk treatment ground support-nya. Selanjutnya berapa panjang terowongan yang sudah dibangun. Kita terowongan tuh hampir 250 kilo. Namun kita masih dalam proses ekspansi, pembukaan, masih berjalan terus. Jadi kita belum bisa ada panjang pastinya karena area masih tetap kita ekspansi terus pembukaan. Yang berikutnya, kapan kucing liar akan dibuka? Kucing liar sudah kita mulai dari tahun kemarin. Kita menggunakan 2 akses, satu dari MLA, satu dari GBC. 2 akses utama yang kita buka sebelum masuk ke area produksi. Kita masih development. Namun untuk pembukaan secara skala besar, hal itu masih dimitingkan di level manajemen untuk bos-bos. Jadi kita sebagai engineer tinggal tunggu perintah, kita eksekusi. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Bagaimana Saudara Teddy, apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Iksan. Skill apa saja yang sangat diperlukan untuk seorang sarjana teknik pertambangan jika ingin bekerja di PT Freeport Indonesia? Waktu saya persilakan untuk Kak Ando. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ini sesuai konteks yang Kakak ngomong hari ini. Jadi skill-skill apa saja yang, karena adik-adik setelah lulus dan mendaftar ke satu perusahaan kan belum punya pengalaman sama sekali. Tapi tidak usah khawatir. Di Freeport ada namanya program FGP. Jadi Fresh Graduate Program. Nah, di situ adik-adik akan diajarkan, akan dibimbing selama 2 tahun untuk dipersiapkan untuk menjadi seorang engineer atau di mana adik-adik akan ditempatkan. Kalau dalam hal ini kita ngomong tentang engineer, jadi adik-adik akan dipersiapkan selama 2 tahun, kemampuan bahasa Inggrisnya harus bisa, kemampuan analitiknya, perhitungannya, mata kuliah dasar-dasar pertambangan harus bisa. Jadi yang diajarkan itu ketika adik-adik punya skill-skill yang Kakak sebutkan tadi sudah ada, sudah oke, tinggal diajarkan apa sih yang harus kita kerjakan di tambang ini. Jadi yang paling penting itu mata kuliah untuk setiap semester dipelajari baik-baik, dipahami baik-baik, karena itu semua akan terpakai saat adik-adik bekerja nanti. Intinya untuk ke Freeport jangan khawatir karena ada namanya program FGP yang mana adik-adik dipersiapkan selama 2 tahun untuk masuk dan bergabung di Freeport Indonesia. Mungkin seperti itu. Oke. Ingin sedikit menambahkan, boleh? Ya, silakan Mas Iksan. Bertanya mengenai program Kemendikbud yang kuliah merdeka itu apakah ada info-info dari perusahaan? Sorry, moderator bisa dibantu kah? Suaranya agak kecil ya. Gimana, San? Lewat chat aja, lewat chat. Halo? Bentar ya, Kak. Iya. Oke. Pertanyaan Iksan selanjutnya tentang kuliah merdeka, salah satu program Kemendikbud tentang kuliah merdeka yang tentang magang itu, Kak. Oke, kalau tentang itu mohon maaf, Kakak dari orang engineering. Kalau yang untuk kerjasama seperti itu biasa dengan grup dari QMS, Quality Management Service. Jadi
kita belum ada informasi. Kalau di grup kita belum ada informasi, biasa kalau ada permintaan atau seperti apa dikasih kabar ke grup kita dan kita akan follow up. Cuma sampai saat ini belum ada informasi. Mungkin seperti itu. Ya, Oke, sama-sama Iksan. terima kasih Iksan dan juga Kak Ando untuk pertanyaan dan penjelasannya. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Kak Srotus. Faktor apa saja yang sering mengganggu dalam produksi tambang bawah tanah pada PT Freeport Indonesia? Waktu saya persilakan. Faktor apa saja? Untuk saat ini faktor yang impact-nya paling besar adalah seismik. Mungkin kakak tadi sudah singgung sedikit, seismik itu kalau orang awam bilang gempa, tapi kita seismik yang terjadi di underground atau gempa dengan skala mikro. Jadi seismik ini mengakibatkan beberapa area produksi itu mengalami kerusakan. Nah, kerusakan itu kita harus dianalisis lagi oleh teman-teman dari geotek untuk bagaimana kita memperbaiki. Nah, ketika kita memperbaiki itu kita butuh durasi waktu yang cukup lama untuk kita memperbaiki. Nah, itu akan mempengaruhi untuk akses di mana kita melakukan marking material produksi yang kita harus transfer ke satu tempat yang harus dibawa ke crusher dan dikirim ke teman-teman di mill. Jadi untuk sekarang dan untuk masalah kita di tambang bawah tanah DMLZ itu adalah faktor seismik. Itu yang paling berimpak besar sih kalau mau dilihat. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ando untuk penjelasannya. Bagaimana Kak Srotus? Oke, sama-sama. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Orlando yang sudah bersedia menjadi pemateri kita di pagi hari ini, sudah menyampaikan paparannya dan sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kebaikan kakak selalu dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa dan kehidupannya selalu diberkati. Amin. Terima kasih. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Untuk itu saya persilakan teman-teman semua untuk on cam dan memberikan senyum terbaiknya karena kita akan sama-sama mengabadikan momen ini. Untuk itu saya minta tolong untuk Kak Elric untuk mungkin bisa capture. Saya akan hitung pada hitungan yang ketiga ya guys. Oke, masih tunggu teman-teman on cam. Saya hitung pada hitungan yang ketiga ya. Iya, comilnya anaknya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Mantap. Oke, sekali lagi ya, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah on cam dan teman-teman yang sudah bergabung. Sebelum acara ini kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, saya Priscilla Latekai selaku moderator di pagi hari ini meminta maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih buat semua. Terima kasih Sukses banyak, buat Kak. kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang Terima sudah kasih, Kak Ando. bergabung.
Sama-sama, terima kasih, sukses Terima ya. kasih, Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih juga buat Kak Orlando. Sama-sama, Vio. Saya nggak bisa masuk absennya dari tadi saya.